Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Prasetyaningsih, mahasiswi STAI Ma'arif Sarolangun, Prodi PGMI 1A. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang inovasi pendidikan. Mata kuliah Ilmu Pendidikan, dosen pembimbing Bapak Suprapno, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan langsung membahas tentang inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin, innovation. Innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, tidak secara kebetulan. Pembaruan inovasi pendidikan dan pelajaran selalu dilaksanakan dari waktu ke waktu dan tidak pernah terhenti. Inovasi pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya innovo artinya memperbaharui dan mengubah. Jadi inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan atau berbeda yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan rencana. Jadi, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan yang baru yang berbeda dari yang sudah ada. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa invention atau discovery yang digunakan untuk kata mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Kata inovasi memiliki pengertian yang sama dengan kata invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru dari hasil karya manusia, sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan sebagai usaha menemukan sesuatu yang baru dengan jalan melakukan kegiatan innovation atau discovery. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan lingkup sosial masyarakat. Guru sebagai tombak dan pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Dengan demikian, maka dalam pembaruan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Siswa adalah objek yang utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan ini
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran-peran unsur materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Kurikulum merupakan pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaruan pendidikan kurikulum itu, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum, atau perubahan kurikulum itu diikuti dengan pembaruan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan itu dari kedua-duanya akan berjalan searah. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, jika di dalam menerapkan situasi suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan, masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang diingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi sebaliknya akan membantu inovator dalam pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan. Adapun tujuan terjadinya proses pendidikan. 1. Lebih meratanya pelayanan pendidikan. 2. Lebih serasinya kegiatan belajar dengan faktor tujuan pendidikan. 3. Lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan. 4. Lebih efektifnya sistem penyajian. 5. Lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi pendidikan. 6. Lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. 7. Lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. 8. Tumbuh masyarakat yang gemar belajar. 9. Tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh. 10. Meluasnya kesempatan kerja. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.